Oke, halo semuanya. Coba bayangin deh, kamu itu seorang detektif, dan data yang kamu punya itu TKP-nya. Tugas kamu mencari tahu apakah bukti yang kamu temukan itu cocok sama cerita yang ada. Nah, kurang lebih itulah inti dari uji Chi-square goodness of fit. Yuk kita bedah bareng-barang cara kerjanya. Pernah kan buka sekantong M&M's terus lihat warna-warni di dalamnya? Tapi, apa benar jumlah tiap warna itu sama? Atau jangan-jangan ada pola tersembunyi di baliknya? Nah, pertanyaan simpel inilah yang bakal jadi contoh kasus kita. Oke, kita akan mulai investigasi statistik kita dari misteri di dalam sekantong permen ini. Kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh contoh yang pas banget buat ngebantu kita ngertiin sebuah alat statistik yang sangat berguna. Jadi, ini dia pertanyaan awalnya. Kita punya data dari kantong permen, yaitu jumlah pasti dari setiap warna. Dugaan awal kita, atau sebut saja hipotesisnya ya, seharusnya sih nggak ada warna yang lebih dominan. Secara teori, tiap warna harusnya muncul dalam jumlah yang kurang lebih sama rata. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu paham dua konsep kunci dalam uji ini, yaitu apa yang kita amati versus apa yang kita harapkan. Gini, di satu sisi kita punya data amati. Ini tuh data realnya. Apa yang benar-benar kita lihat dengan mata kita sendiri setelah kita hitung satu persatu permennya. Ini kenyataannya. Di sisi lain, ada data harapkan. Nah, ini adalah teori kita. Apa yang seharusnya kita temukan kalau dugaan kita tadi benar. Jarak antara kenyataan dan teori inilah yang mau kita ukur. Oke, kita mulai dari hipotesis yang paling sederhana dulu, yang dalam statistik sering disebut hipotesis nol. Kita anggap aja kita belum punya info apa-apa, jadi kita berasumsi kalau pabriknya memproduksi setiap warna dalam jumlah yang sama persis. Ini jadi titik awal kita. Coba deh sekarang lihat datanya. Kolom observe ini nunjukin jumlah permen yang beneran kita hitung. 31 biru, 63 coklat, dan seterusnya. Terus kolom expected nunjukin apa yang bakal kita lihat kalau hipotesis semua sama, kita itu benar. Dengan total 216 permen dibagi 6 warna, ya kita berharapnya ada 36 permen untuk setiap warna. Dari lihat sekilas aja udah kelihatan beda banget kan? Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu kalau perbedaan ini tuh beneran signifikan atau jangan-jangan cuma kebetulan aja? Nah, disinilah alat ukur statistik kita berperan. Namanya uji Chi-square. Anggap aja ini semacam penggaris statistik kita. Tes ini bakal ngitung selisih antara nilai yang kita amati dan yang kita harapkan buat tiap kategori, terus menggabungkannya jadi satu angka. Angka inilah yang bakal ngasih tahu kita seberapa besar kemungkinan perbedaan itu terjadi cuma karena faktor acak. Gampangnya, seberapa cocok atau klop data kita sama teori kita. Oke, investigasi kita jadi makin seru nih. Sama kayak di film-film detektif, tiba-tiba muncul bukti baru yang bakal mengubah jalannya cerita. Dan ini dia plot twistnya. Ternyata pabrikan M&M's itu nggak bikin tiap warna dalam jumlah yang sama. Mereka punya formula khususnya sendiri. Nah, ini dia bukti kunci yang mengubah seluruh investigasi kita. Ini dia proporsi resminya. Ternyata warna biru itu harusnya jadi yang paling umum loh, sebanyak 24%, sementara coklat dan merah cuma 13%. Nah, ini adalah teori yang jauh lebih akurat untuk kita jadikan patokan pengujian. Dengan informasi baru ini, angka harapan kita jadi beda dong. Nggak lagi 36 untuk setiap warna. Sekarang kita harus hitung ulang ekspektasi kita berdasarkan presentasi resmi dari pabrikan. Yuk kita lihat perbandingannya sekarang jadi gimana? Coba perhatikan baik-baik. Kolom observed atau yang kita amati itu nggak berubah ya. Karena itu kan jumlah permen yang beneran kita hitung. Tapi, coba lihat kolom expected. Angkanya sekarang beda jauh. Kita jadi berharap nemuin sekitar 52 permen biru, tapi cuma 28 permen coklat. Nah, perbandingan yang ini jauh lebih adil kan? Wah, dan grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh yang warna coklat, kita nemu ada 63, padahal harusnya cuma sekitar 28. Terus kebalikannya buat yang oranye, kita cuma nemu 19, padahal harusnya ada sekitar 43. Kelihatan banget kan jomblangnya? Oke, kita udah kumpulin semua bukti, kita udah lihat perbedaannya, dan sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Jadi, apa artinya semua angka ini? Uji Chi-square ini ngasih kita satu angka kunci, namanya p-value. Anggap aja ini semacam pengukur kebetulan. P-value ini yang bakal ngasih tahu kita seberapa besar sih kemungkinan perbedaan yang kita lihat ini terjadi cuma karena kebetulan semata. Dan ini dia hasilnya.
P-value kita kurang dari 0,001. Ini angka yang kecil banget loh. Artinya, kemungkinan kita akan dapat hasil kayak gini kalau isi kantong permen kita itu beneran cocok dengan proporsi pabrikan, kemungkinannya itu kurang dari 0,1%. Kecil banget kan? Nah, ini dia poin pentingnya. Ketika p-value sangat kecil, kita sebut hasilnya signifikan secara statistik. Ini tuh cara kerennya orang statistik buat bilang, hey, ini bukan kebetulan. Perbedaan yang kita lihat antara isi kantong permen kita dan teori dari pabrikan itu beneran nyata. Inilah kesimpulan akhir kita. Jelas dan tegas. Berdasarkan analisis chi-square kita harus menolak anggapan bahwa sampel kita cocok dengan distribusi yang diklaim pabrikan. Misteri terpecahkan. Kantong M&M's kita ini emang secara signifikan berbeda dari yang seharusnya. Tentu aja, ini semua bukan cuma soal permen, uji goodness of fit ini sangat serbaguna. Peneliti pasar bisa pakai ini buat bandingin penjualan dengan proyeksi. Ahli biologi memakainya buat ngetes teori genetika. Bahkan, ilmuwan sosial bisa ngebandingin data survei mereka dengan data sensus nasional. Aplikasinya tuh ada di mana-mana. Jadi, lain kali kamu lihat satu set data kategori, entah itu preferensi pemilih, jenis mobil di tempat parkir, atau ya, warna permen, coba deh ingat-ingat soal uji psikotras. Pikirkan tentang teori atau ekspektasi yang mungkin kamu punya, dan coba tanya ke diri sendiri, datanya cocok nggak ya sama teori itu? Terima kasih sudah menyimak.